Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dendi Putra Adrian dengan NIM 2004-2198. Berasal dari jurusan Ilmu Administrasi Negara. Saya di sini akan melengkapi untuk tugas pertemuan 15, Birokrasi dan Governansi Publik, dan saya mengambil tema tentang reformasi birokrasi dan good governance. Nah, yang pertama adalah reformasi birokrasi dan good governance merupakan dua konsep utama bagi perbaikan kondisi penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia. Pengalaman sejumlah negara menunjukkan bahwa reformasi birokrasi merupakan langkah yang menentukan dalam pencapaian kemajuan negara tersebut. Melalui reformasi birokrasi dilakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan. Pemerintah yang tidak hanya efektif dan efisien, tapi juga mampu menjadi tulang punggung dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pada akhirnya, keberhasilan pelaksanaan daripada reformasi birokrasi akan sangat mendukung dalam penciptaan good governance. Yang satu, perspektif teori. Yang pertama adalah reformasi birokrasi di kebanyakan negara berkembang, yaitu sudah mengalami transformasi ke negara maju. Reformasi administrasi negara merupakan langkah awal dan prioritas dalam pembangunan reformasi administrasi. Ini sejalan dengan upaya melakukan modernisasi administrasi pemerintahan. Yang pertama adalah modernisasi manajemen kepegawaian, yang kedua restrukturisasi, downsizing, dan right-sizing, perubahan manajemen dan organisasi, yang ketiga rekayasa proses administrasi pemerintahan. Yang keempat, anggaran berbasis kinerja dan proses perencanaan yang partisipatif. Yang kelima, serta hubungan-hubungan baru antara pemerintah dan masyarakat dalam pembangunan dan pemerintahan. Dalam konteks praktek pemerintahan di Indonesia, isu reformasi birokrasi ini menjadi sangat relevan, utamanya dalam percepat krisis multidimensi yang belum selesai. Sistem birokrasi di Indonesia menjadi pilar pelayanan publik menghadapi masalah yang sangat fundamental. Sebaliknya, yang terbentuk adalah obsesi para birokrat dan politisi untuk menjadikan birokrasi sebagai lahan pemenuhan hasrat dan kekuasaan. Reformasi birokrasi bukanlah sekedar perubahan struktur dan reposisi birokrasi. Lebih dari itu, reformasi birokrasi harus meliputi perubahan sistem politik dan hukum secara menyeluruh, perubahan sikap mental dan budaya birokrat dan masyarakat, serta perubahan mindset dan komitmen pemerintah serta partai politik. Yang kedua adalah good governance. Bank Dunia menuliskan good governance sebagai berikut adalah konsepsi good governance meliputi pemerintahan atau negara yang berdasarkan kepada hukum, transparansi, akuntabilitas, reliabilitas informasi, serta efisiensi dalam manajemen pemerintahan. Di samping itu, konsepsi good governance saat ini mengalami perluasan isi sehingga meliputi juga aspek berfungsinya pasar dan sektor swasta serta partisipasi masyarakat penyelenggaraan fungsi pemerintahan. Yang ketiga, hubungan material reformasi birokrasi dan good governance. Upaya menciptakan good governance sangatlah dipengaruhi oleh adanya komitmen dan national leadership. Dan nasional leadership ini merupakan faktor kunci keberhasilan good governance. Kelahiran dan reformasi birokrasi tidak mungkin berhasil tanpa komitmen dan national leadership. Pertama, komitmen untuk melakukan modernisasi birokrasi, dan kedua, komitmen untuk menegakkan hukum bagi setiap pelanggaran birokratis mulai dari maladministrasi, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kedua komitmen ini harus diberikan tidak saja oleh pemerintah dan terutama presiden sebagai kepala negara, tetapi juga lembaga-lembaga tingginya. Salah satu kasus reformasi daerah adalah Kabupaten Jembrana. Dalam konteks reformasi birokrasi dan good governance, terdapat sejumlah proses inovasi di Kabupaten Jembrana yang layak dan patut dicontoh oleh daerah lainnya di Indonesia. Sejumlah program tersebut dibagi 4 kelompok,
Di bidang ini, pendidikan, perekonomian, tenaga kerja, dan kependudukan, pertanian, serta perizinan dan struktur pemerintahan. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan reformasi birokrasi di daerah dan upaya ke depannya. Pemerintah, political will, dan komitmen dari pemerintah kepala daerah sebagai pimpinan tertinggi birokrasi di daerah untuk melaksanakan program. Dimulai dengan membangun kesamaan visual, visi, misi, dan tujuan dengan aparat birokrasi, kepercayaan, dan keterlibatan birokrasi dalam pelaksanaan program sangat menentukan. Yang kedua, kemampuan kepala daerah beserta aparat untuk melibatkan organisasi lokal seperti lembaga dan tokoh masyarakat, lembaga swadaya, masyarakat LSM. Baiklah, sekian hasil presentasi dari saya. Terima kasih, mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.